Halo teman-teman. Jam buka tutup warung atau toko atau minimarket yang tepat itu bisa membantu kesuksesan usaha kita atau bahkan bisa meningkatkan omset. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum masuk ke video lebih lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe dulu, atau boleh di like kalau suka, atau kalau merasa bermanfaat bisa dibagikan di media sosialnya ya. Nah, jam operasional ini sangat penting diperhatikan karena diam-diam jam operasional yang tepat ini dapat mendukung kesuksesan dan juga menambah omset warung atau toko kita, terutama ya kita bicara toko kelontong saja ya, toko yang secara umum. Nah, tapi ada hal yang perlu kita lihat dulu teman-teman sebelum membahas spesifik tentang jam buka dan jam tutupnya. Nah, apa itu yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah jam berapa toko atau warung di sekitar kita, toko-toko lain itu ramai pembeli. Itu kita perhatikan dulu, jam-jam berapa kebiasaan warga sekitar atau kecenderungan pembeli di sekitar kita itu ramai. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua itu memperhatikan juga jam berapa sepinya pembeli. Jadi sebaliknya, kalau tadi perhatikan rame-ramenya jam berapa, kemudian sepinya juga kita tandain jam berapa ini kira-kira jam-jam sepi. Nah, kita lihat dalam periode sekitar 1 mingguan supaya kita bisa dapat lebih baik gitu, lebih bagus datanya. Kemudian jam buka tutup atau jam operasional pesaing kita juga harus kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adalah hari libur dari pesaing-pesaing kita atau kompetitor kita. Ya, secara alami kita namanya berdagang, antara satu pedagang dengan yang lain itu ada persaingan. Itu lumrah, itu alamiah, itu biasa. Nah, itulah pentingnya kita mengatur strategi termasuk dalam hal jam operasional untuk bisa terus bertahan bahkan bertumbuh dalam usaha yang kita jalani. Itu teman-teman. Nah, intinya itu setelah kita memperhatikan 4 hal itu tadi, intinya adalah kita jangan sampai libur atau bahkan tutup pada jam-jam ramai atau pada hari-hari yang ramai bahkan itu ya, atau malah sebaliknya, pas lagi ramai malah tutup, pas lagi sepi malah buka. Itu namanya kesalahan teman-teman. Nah, yang kita bahas satu-satu ya, kenapa kita harus memperhatikan jam berapa toko atau warung kita sendiri mungkin atau di sekitar kita toko-toko lain di daerah kita itu ramai pembeli. Itu tadi teman-teman. Biasanya rata-rata kalau di daerah sini ya, beda tempat mungkin beda kebiasaan. Makanya teman-teman harus melihat di daerah teman-teman sendiri supaya nanti bisa diaplikasikan di tempat usaha teman-teman sendiri. Kalau di sini di tempat saya itu biasanya toko kelontong ramenya itu pagi dan sore. Pagi itu artinya mau masak, ibu-ibu butuh kebutuhan cari kecap, cari garam, cari apa yang pas habis itu pagi jam 6 sampai paling pol jam 9 tuh cari kecap, kadang ada yang cari beras, lupa kemarin berasnya habis, minyak gorengnya habis, lari ke warung dan sebagainya itu pagi-pagi. Nah, artinya toko kita itu harus buka sebelum jam 6 karena jam 6 sudah mulai ramai, kita harus sudah siap jam-jam segitu sampai dengan jam 9 itu tadi. Nah, untuk siang hari biasanya sepi pembeli, tidak terlalu ramai karena ibu-ibu di rumah gantian, sudah nggak masak lagi, urusannya biasanya cucian dan sebagainya ya. Nah, siang ini biasanya yang belanja adalah anak-anak, cari jajan pulang sekolah, tapi nggak terlalu banyak. Anak-anak itu biasanya bergerombol ya, datang beli jajan ramai, terus kemudian udah pulang selesai. Baru nanti sore baru ramai lagi. Ibu-ibu karir ini, para wanita karir yang sudah pulang kerja atau bapak-bapak juga yang sudah pulang kerja, ada yang mampir ke warung beli rokok, atau ibu-ibu belanja buat besoknya atau beli keperluan untuk makan malam, camilan dan sebagainya. Mereka belanja sore hari pulang kerja. Nah, itu juga jam-jam puncak atau jam-jam ramai di toko kelontong. Nah, artinya
kita tutup setelah itu. Jangan sampai tutup terlalu awal teman-teman. Biasanya jam-jam ramai sore itu jam pulang kerja lah, mulai jam 4 sore sampai dengan jam 6. Jam 6 itu ya berhenti sebentar, maghrib itu ya. Nanti setelah itu jam 7 mulai ada lagi, tapi tidak sebanyak sore. Biasanya kalau sudah jam 7 itu paling sampai jam 8. Nah, itulah kita jadi tahu kan ya jamnya kira-kira. Artinya kita bukanya ya sebelum jam 6, mungkin setengah 6, tutupnya setelah jam 8. Itu kalau mau optimal. Nah, yang kedua, jam-jam sepi itu kenapa kita lihat, kita juga perhatikan, itu untuk jam istirahat kita sendiri teman-teman. Nah, nanti di jam-jam sepi itu kita istirahat. Itu karena kita bukan pegawai kantoran ya, jam istirahatnya sudah paten, jam kerjanya sudah paten. Kalau kita pedagang harus nungguin jam sepinya jam berapa baru kita tinggal istirahat, seperti itu. Jadi kita sekaligus manajemen waktu, omsetnya bisa dapat, dagangannya lancar, istirahatnya juga ada gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jam operasional pesaing atau jam buka tutupnya toko lain atau warung lain. Nah, kenapa itu diperhatikan? Nah, kita juga harus bisa bersaing teman-teman dalam berdagang ini, dalam menjalankan usaha kita. Jadi jangan sampai toko lain tutup jam 6, kita jam 5 sudah tutup. Ya, seharusnya kita lebih malam atau lebih lebih akhir tutupnya gitu. Kalau saya di sini buka lebih awal, kemudian tutupnya lebih sore. Kalau rata-rata toko di sini jam 5 sudah tutup, saya sampai jam 7 malam. Kenapa begitu? Karena ya masih ada sisa waktu 2 jam ya. Kalau orang meskipun sudah langganan di tempat lain, di toko lain, karena toko langganannya tutup, mau tidak mau mereka datang. Sekaligus kita bisa mengenalkan toko kita ya, warung kita ke pelanggan toko lain, sekaligus juga bisa menambah omset dari transaksi yang didapat, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, hari libur. Hari libur pesaing juga harus kita lihat. Rata-rata warung lain, toko lain libur hari apa. Nah, kita bisa ambil hari yang sama teman-teman. Tujuannya apa? Ya, tujuannya semuanya libur. Toko lain libur, kita pun libur. Jadi pelanggan kita juga tidak pergi ke toko lain. Misal ke tempat kita tutup ya ke toko lain juga tutup juga gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau saya ambil 1 bulan libur hanya 2 kali, itu hari Minggu pertama dan hari Minggu ketiga. Jadi hari Minggu itu memang rata-rata toko di sini tutup. Jadi saya ambil liburnya hari Minggu. Nah, kenapa saya sisakan 2 kali hari Minggu, tidak setiap minggu tutup? Nah, karena kadang hari Minggu itu justru karena banyak toko tutup, orang mau cari barang, mau belanja, nggak ada toko yang buka. Toko yang sejenis dengan saya jual plastik teman-teman. Jadi ada orang yang cari plastik, toko-toko plastik rata-rata tutup semua hari Minggu. Nah, dengan saya buka, itu kalau orang mencari plastik, ya mau tidak mau jadi ke tempat saya gitu. Jadi itu memberikan tambahan penghasilan kan, saya tambahan omset seperti itu. Nah, saya libur 2 kali saja, yaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi minggu kedua dan minggu keempat itu saya bisa dapat pemasukan tetap, seperti itu. Demikian teman-teman sharing dari saya tentang jam buka tutup warung. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghitung ya di daerah teman-teman yang potensial jam-jam bukanya jam berapa. Jadi teman-teman tidak kelewat pada jam-jam ramainya, tidak terlewatkan, sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih maksimal. Demikian teman-teman.